sebagai seorang istri atau mungkin suami rela mencari pengertian di luar sana. Berusaha mencari pengertian, namun bisa jadi salah orang. Jadi di sini keterbukaan mengenai. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri wanita, atau mungkin juga ciri dan alasan wanita kenapa merahasiakan sesuatu dari suaminya. Nah, ini tentunya. Padahal di sini kalau kita mau bicara secara umum, kejujuran adalah hal yang paling berharga dalam hidup, ya. Jadi apalagi terhadap pasangan kita atau orang yang sangat kita cintai. Namun bagaimana dan kenapa sampai terjadi seseorang di antaranya bisa jadi istri, bisa jadi suami. Ini ada yang tertutup atau tidak adanya keterbukaan satu sama lain dengan pasangan. Ini kita akan bahas, ya. Namun untuk apa? Untuk rahasia kali ini tidak semuanya bermuatan atau berdampak negatif, ya. Ada juga kebohongan-kebohongan atau rahasia-rahasia yang memang ditutupi dari pasangan kita ini mengandung nilai-nilai positif. Nah, ini. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Hal yang pertama, ini adalah biasanya seorang istri rela menutupi kejujuran atau merahasiakan dirinya mengenai seputar kesehatan, ya. Bisa juga kesehatan suaminya, bisa juga kesehatan dirinya. Nah, wanita ini atau seorang istri ini karena beralasan ketika nanti ia menyampaikan apa adanya, misalnya bicara tentang kesehatan, ya, mengenai diagnosa dokter dan lain sebagainya, mungkin takut, si istri ini takut suaminya khawatir. Jadi dia berusaha menutupi semua itu, ya. Biasanya juga dokter ada yang memberikan etika tertentu, ya, atau kode etik tertentu pada keluarga pasien, ya. Untuk sementara jangan disampaikan dulu kabar tersebut misalnya. Ini suka ada yang seperti itu, ya. Ini adalah merupakan satu gambaran bahwa pasangan kita memang merahasiakan sesuatu cuman dari sisi positif atau ada nilai-nilai positif. Ya, ini yang pertama. Tapi tidak semua, ya. Tidak semua rahasianya nanti mengandung nilai positif. Banyak juga yang mengandung nilai negatif. Ini. Kemudian yang kedua adalah masalah hubungan rumah tangga. Ya. Karena Kang Kumis juga merasa tidak mungkin ada keluarga yang selalu mulus sepanjang waktu. Tentunya sedikit banyak ada kalanya pertengkaran kecil. Walaupun biasanya pertengkaran kecil ini juga begitu cepat bisa diakhiri, ya. Nah, ini tentunya ketika seorang wanita ini diam atau merahasiakan sesuatu itu karena adanya ganjalan pada dirinya, ya. Misalnya seperti itu. Jadi ingin mengatakan bahwa sebenarnya apa yang suami lakukan ini istri kurang suka, cuman ia sembunyikan, ya. Biasanya kan, mohon maaf, ya, dua-duanya juga kadang berpikir sama. Artinya dibiarkan, siapa tahu ke depannya berubah. Ini si istri juga, banyak istri yang berpikir seperti itu, suami pun demikian, ya. Jadi netral ini. Jadi kadang ada benarnya juga, ya. Lalu kemudian yang ketiga, ini adalah bicara tentang kepuasan hubungan seksual. Nah, bicara tentang perjalanan seksual seseorang ketika sudah menjalin kehidupan rumah tangga, memang tentunya namanya manusia banyak, ya, yang tidak luput dari rasa bosan, ya. Lalu kemudian rasa bosan ini biasanya ketika dibiarkan bisa sedikit demi sedikit mengikis rasa cinta ini, ya. Kadang ini wanita suka diam walaupun mungkin dirinya kurang merasa puas. Nah, hal ini mungkin ketika disampaikan takut menyinggung perasaan suami, ya. Namun menurut saya pribadi,
apapun yang Anda rasakan ketika Anda sedang atau sudah melakukan hubungan suami istri, ketika ada hal-hal yang menjadikan suatu ganjalan pada diri si istri atau bahkan si suami, mending disampaikan, terbuka saja. Karena ketika ini terus-menerus ditutupi, ditakutkan yang ditutupi ini nggak ngerti-ngerti. Akhirnya sebagai seorang istri atau mungkin suami rela mencari pengertian di luar sana. Berusaha mencari pengertian, namun bisa jadi salah orang. Jadi di sini keterbukaan mengenai apa yang dirasakan, si suami harus bagaimana, si istri harus bagaimana, ini keterbukaan lah yang dapat menyelesaikan. Jadi ketika si istri kurang merasa puas, jangan diam. Si suami pun demikian. Ya, jadi tentunya solusi itu dicari sama-sama. Ya, karena bahagianya juga sama-sama, enaknya sama-sama. Jadi tentunya susahnya juga sama-sama. Ini, ya. Lalu kemudian yang keempat, hal yang sering ditutupi dari istri atau dirahasiakan, ini adalah ketika bicara tentang kesuksesan istri. Nah ini, kesuksesan istri ada juga yang memang ketika mungkin istri naik pangkat, naik gaji, ini tidak buru-buru diberitahukan kepada pasangannya. Ada yang berusaha merahasiakan, ya. Tapi ini tidak semua, ya. Ini juga ada beberapa hal mungkin yang menjadi alasan dan pertimbangan bagi istri. Karena, mohon maaf, siapapun kadang memiliki sifat bahwa ketika merasa bahwa istri mungkin pendapatannya lebih besar, pada akhirnya si suami ini menjadi tambah malas bekerja. Ada yang seperti itu. Ada yang tetap nerimo apa adanya, tidak berpikir tentang penghasilan gede siapa, tapi tujuannya adalah betul-betul merajut ke rumah tangga ke depan agar jauh lebih harmonis. Itulah yang utama. Bahkan saya salut kalau ada yang seperti itu, ya. Pasti ada, ya. Kemudian yang kelima adalah ketika kita bicara tentang isi dompet atau katakanlah isi rekening, uang kita, ya. Atau uang istri lah, ya. Ini biasanya tidak semuanya terbuka terhadap pasangan. Ya mungkin alasannya masih sedikit salah, ya. Ini biasanya ditutupi. Nah, yang saya sedihkan di sini adalah kadang ketika sudah seperti itu, entah pria entah wanita, suka ada yang lupa diri. Wanita pun kadang berpikir bahwa saya sudah bisa cari uang sendiri, saya tidak takut kehilangan, ya. Ini kan hal yang sangat tidak kita ingin dengar. Dengar saja kita sebetulnya tidak ingin, apalagi merasakan. Jadi, tapi saya percaya bahwa seorang istri yang baik, seorang suami yang baik tidak akan pernah berpikir seperti itu, ya. Namun keduanya pasti bisa menyikapi dengan nilai-nilai syukur yang terus dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang sudah dilimpahkannya, ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.